Salam sejahtera Bapak Saudara, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu meskipun melalui online service di GB Gilgal ini. Nah, hari ini saya berbicara sebuah tema yaitu Test of Faith, sebuah ujian iman. Di Alkitab banyak menjelaskan mengenai ujian-ujian iman. Misalnya kalau kita baca Daniel dengan gua singanya, Sadrak, Mesak, dan Abednego dengan perapian gua api yang begitu panas. Bahkan Stefanus yang dirajam batu dan menjadi martir yang pertama. Tapi hari ini saya mau berbicara bukan yang secara khusus ujian iman seperti itu, namun saya mau berbicara mengenai ujian iman yang mungkin saudara dan saya akan alami dan sudah alami sebagai orang-orang percaya. Yaitu ketika kita merasa Tuhan jauh, ketika kita tidak lagi merasakan sensasi Tuhan, ketika bahkan kita tidak merasakan penyertaan daripada Tuhan. Nah, ketika kita baru mengenal Tuhan, itu ketika awal bertobat, memang seringkali kita merasakan sensasi kehadiran Tuhan menjamah kehidupan kita. Saya masih ingat ketika 24 tahun yang lalu, saya mengalami lahir baru di jamaah Tuhan, saya mengalami sensasi yang begitu luar biasa. Bahkan ketika saya ke gereja atau saya menyembah Tuhan di rumah, seringkali saya bisa meneteskan air mata. Saya bisa merasakan sesuatu yang rasanya Tuhan tuh dekat banget sama saya. Namun perjalanan kita bertumbuh bersama dengan Tuhan, Tuhan mau kita tidak lagi mengandalkan perasaan ataupun sensasi-sensasi seperti itu lagi. Nah, hati-hati saudara, karena kita bertumbuh untuk mengenal Tuhan, bukan mencari sensasi-sensasi rohani. Dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami Tuhan tidak selalu dekat. Yesaya 8 ayat 17 berkata, "Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia." Mazmur 10 ayat yang pertama, "Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan." Kebenarannya adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ulangan 31 ayat 8 berkata, "Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati." Kadang Tuhan menyembunyikan wajahnya daripada kita. Ayub 23 ayat 8-10 berkata, "Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, Ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati Dia. Di utara ku cari Dia, Ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat Dia. Karena Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas." Saudara, ketika kita merasakan bahwa Tuhan itu jauh, dan situasi di mana kita tidak lagi merasakan bahwa penyertaan itu ada dalam kehidupan kita, seringkali kita bisa salah mengerti. Kita bisa salah mengerti bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Bahkan kita mungkin merasa bahwa Tuhan marah, ataupun Tuhan sedang mendisiplin kehidupan kita. Kebenarannya adalah Tuhan itu nyata meskipun kita tidak merasakannya. Nah, saudara, dosa memang mendukakan Roh Kudus dan membuat kita terpisah daripada Tuhan. Yesaya 59 ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan bahwa sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yang membuat kadang kita tidak terhubung dengan Tuhan adalah dosa kita, saudara. Bahkan ketika kita tidak taat, mungkin kita sibuk, kita bersekutu lebih banyak dengan dunia, sehingga membuat kita jauh daripada Tuhan. Nah, kalau itu terjadi saudara, saya mengajak Bapak saudara untuk kita berbalik kepada Tuhan. Karena saya percaya pada waktu kita berbalik dan bertobat, maka hubungan akan dipulihkan dan kita akan bisa mengalami Tuhan kembali. Namun yang saya maksudkan adalah bukan yang jauh karena dosa, atau karena kita sibuk, atau karena persekutuan kita dengan dunia. Namun ini adalah sebuah test of faith yang akan dilalui oleh orang-orang percaya. Nah, hari ini saudara, saya mau ngajak Bapak saudara, kalau kita sedang mengalami ini, bahwa kita tidak mengalami Tuhan dekat,
bahwa kita tidak mengalami penyertaan Tuhan atau tidak merasakan seperti itu, saudara. Hari ini, saudara, saya mau kita semua bisa menang dan melalui test of faith ini. Bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang saya mau sharingkan bagi kita semua. Yang pertama adalah, saya mau ajak kita jujur bersama Tuhan. Jujur kepada Tuhan. Nah, bicara jujur tentang apa yang kita alami, perasaan-perasaan apa yang kita alami kepada Tuhan. Nah, Bapak Saudara, saya perlu akui, saya juga bukan orang yang mudah untuk bisa bicara jujur apa adanya kepada Tuhan. Saya perlu latih. Tapi saya bersyukur bahwa Dia Tuhan yang menerima kita apa adanya. Ya, saya bersyukur Tuhan tidak pernah menghakimi saya atau menolak saya ketika saya berbicara apa adanya. Ayub 7 ayat 11 mengatakan bahwa oleh sebab itu, aku pun tidak menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Tuhan bisa menerima keraguan, bahkan kemarahan kita, kekecewaan kita, ketakutan kita, kesedihan kita, kebingungan kita, bahkan pertanyaan-pertanyaan pribadi kita boleh sampaikan kepada Tuhan. Saya bersyukur Dia Tuhan yang mengerti keadaan kita. Bagian kita adalah datang dan jujur kepada Tuhan. Saudara, bulan Juli yang lalu adalah bulan yang suram buat kami. Kenapa saya katakan suram? Karena di masa bulan Juli ini kami mengalami kedukaan, saudara. Ayah daripada istri saya dinyatakan terpapar COVID, saudara. Kami berdoa, saudara, supaya papa mertua ini bisa mengalami kesembuhan. Beliau mengawalinya dengan isoman. Lalu kami lihat bahwa sepertinya tidak ada perbaikan yang signifikan sehingga harus dirawat di rumah sakit. Kami terus berdoa. Bahkan kami minta Tuhan, kami minta kesembuhan, kami minta pemulihan, kami minta mukjizat untuk papa mertua. Tapi yang terjadi adalah papa mertua dipanggil Tuhan. Buat kami sedih, kami jujur, kami kecewa. Kami punya banyak pertanyaan, kenapa Tuhan tidak menolong dan membuat mukjizat untuk papa mertua saya, untuk orang tua daripada istri saya. Kenapa Tuhan tidak buat sesuatu yang luar biasa? Sampai saya mengerti bahwa ketika saya jujur sama Tuhan, bilang, Tuhan, saya punya keraguan, saya punya kesedihan, saya punya kepedihan, saya punya pertanyaan. Sampai Tuhan menjawab dan memberikan pengertian kepada saya. Meskipun kita sayang kepada orang tua, tapi Tuhan lebih sayang kepada orang tua kita. Tuhan punya rencana yang lebih baik. Disitulah saya mengerti ketika saya jujur, saya mendapat ketenangan, saya mendapatkan namanya penerimaan, saya mendapat anugerah daripada Tuhan. Saudara, belajar jujur sama Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang kita bisa lakukan, saudara? Belajar fokus kepada pribadinya Yesus. Belajar fokus kepada pribadinya Yesus. Terlepas dari apa yang kita rasakan, mari kita bergantung kepada pribadi karakter Tuhan yang tidak berubah. Karena perasaan bisa berubah-ubah, tetapi pribadi dan karakter Kristus tidak berubah. Ulangan 7 ayat 9 mengatakan bahwa sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasihnya kepadanya dan berpegang kepada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara, saya bersyukur, saudara, karena Dia adalah Allah yang pegang janji. Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah, saudara. Mari kita fokus kepada pribadinya Yesus. Hari ini saya punya sebuah ilustrasi, saudara. Dan ini adalah angpau, saudara, ya. Saudara lihat. Berapa banyak saudara yang bisa melihat ini, yang merah-merah ini, saudara. Dan ketika saudara saya tampilkan ini, saudara, berapa banyak yang mau angpau ini, ya. Baik ya, saya lihat ya, begitu banyak yang melihatnya meskipun saya secara online, tapi saya percaya banyak yang mau ini. Nah, saya ilustrasikan seperti ini, saudara, ya. Ibarat saya adalah Tuhan dan ini adalah berkat Tuhan. Berapa banyak daripada saudara yang ketika ini yang ditonjolkan, saudara lebih melihat kepada yang merah-merah ini, saudara, daripada pribadi yang ada di belakangnya. Seringkali kalau kita boleh jujur, kita lebih berfokus kepada yang merah-merah ini, saudara.
kita lebih tertarik kepada yang merah-merah ini, itu berkat Tuhan, saya gambarkan seperti itu, daripada pribadi yang ada di belakangnya. Hari ini saudara, saya mau ngajak saudara, mari kita kembali fokus kepada pribadinya Tuhan. Bukan hanya apa yang Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya berkat yang bisa kita terima. Tapi mari kita berfokus kembali kepada pribadinya Yesus. Mari kita belajar untuk mengenal pribadinya Tuhan. Seringkali ketika kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, maka di situ kita akan menemukan bahwa Dia Allah yang tidak pernah berubah kasih setianya. Bahwa Dia Tuhan yang baik dan Dia Allah yang mengasihi saudara dan saya. Bahwa Dia Tuhan yang berkuasa, yang sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa, yang lebih dari apa yang kita bisa pikirkan dan bayangkan. Bahwa Dia Tuhan yang peduli di dalam setiap detail kehidupan saya. Bahwa Dia Tuhan yang selalu membela kehidupan kita. Saudara, mari fokus kembali kepada pribadinya Yesus. Jangan fokus kepada apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Jangan hanya fokus kepada berkat Tuhan, tapi fokus kepada pribadinya Yesus sendiri. Saya percaya ketika kita kembali fokus kepada pribadi Yesus, kita akan menemukan Tuhan dan kita akan mengalami pribadi Tuhan yang luar biasa. Cari Tuhan setiap waktu, saudara. Cari Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan cari Tuhan hanya ketika kita perlu. Tapi cari Tuhan dengan segenap hatimu setiap waktu. Yang berikutnya, saudara. Apa yang kita bisa lakukan ketika kita mengalami test of faith ini? Yang ketiga adalah, saya mau ngajak kita untuk percaya kepada janji Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan. Nah, saudara, saya mau nanya dulu nih. Siapa di sini yang pernah di PHP-in? Apa itu PHP? Ya, pemberi harapan palsu gitu ya. Ada yang pernah mendapatkan janji palsu? Atau ada yang pernah mengalami di ghosting? Artinya apa? Dia nongol terus sebentar dia hilang gitu ya. Dia berjanji, dia bilang sayang tapi dia menghilang, saudara. Mungkin dunia menawarkan hal seperti itu. Mungkin saudara juga pernah mengalami rasanya mendapatkan janji palsu. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena Dia Tuhan yang pegang janjinya. Ya dan amin, saudara. Saya percaya gitu, saudara. Saya percaya Dia bukan Tuhan yang menghilang demikian. Dia bukan Tuhan yang PHP. Dia bukan Tuhan yang ghosting. Tapi Dia Tuhan yang bertanggung jawab dalam kehidupan saudara dan saya. 2 Petrus 3:9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menggenapi supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mazmur 18 ayat 30 berkata, Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Ia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Saya bersyukur karena Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang berpegang kepada janjinya. Hari ini kalau saudara berkata, iya, kita sedang keadaan di mana kita enggak lagi merasakan Tuhan itu dekat. Bahkan kita tidak merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan ini. Mari kita ingat janji Tuhan dan kita pegang janji Tuhan. Bahwa misalnya kalau kita merasa bahwa kita merasa ditinggalkan. Ini firman Tuhan buat Anda. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati, saudara. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin saudara sedang ragu di tengah pandemi seperti ini, PPKM yang terus berlanjut, kita banyak di rumah. Bagaimana saya bisa ketemu dengan pasangan hidup? Bagaimana saya bisa bertemu jodoh dan menikah? Ini ayat buat Anda, janji Tuhan. Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan yang semua yang single katakan, amin. Pegang janji Tuhan, saudara. Kalau saudara mungkin sedang bergumul, saudara mengalami banyak kesusahan, pergumulan hari-hari ini. Ini yang kita perlu pegang, saudara. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa.
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, kalau saudara sedang bergumul, percaya janji Tuhan ini Tuhan. Bahwa Dia Tuhan yang sanggup untuk membela kita, menolong kita, dan kita akan diberikan jalan keluar supaya kita bisa menanggungnya. Mungkin saudara melihat ekonomi yang terjadi hari-hari ini, pandemi. Saudara berkata, bagaimana dengan masa depan saya? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang akan terjadi nanti ke depan? Saudara bisa berpegang pada janji Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau saudara mungkin bingung akan hari depan, janji Tuhan ini kita perlu pegang sama-sama. Bahwa Dia akan memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Mungkin saudara sedang mengalami keraguan, di mana, aduh kok ragu ya, aduh Tuhan ada nggak ya, Tuhan bela nggak ya, Tuhan buat sesuatu nggak ya, Mari kita pegang janji Tuhan ini. Matius 21 ayat 22 dikatakan, apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saudara, berdoa. Kalau saudara lagi ragu, berdoa. Ya, Efesus 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, kalau saudara ragu, saudara, perkatakan firman Tuhan ini. Ya, bahkan Amsal 3 ayat 5-6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, percaya di tengah keraguan-raguan kita, bahwa Dia Tuhan yang ada bersama dengan kita. Bahwa Dia Tuhan yang akan menuntun kita. Dia sanggup lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Mungkin saudara sedang berduka, saudara. Saudara juga ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih. Mungkin firman Tuhan ini, ayat ini, janji Tuhan ini bisa menguatkan saudara. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka beroleh istirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita boleh bersyukur bahwa orang-orang kita kasih yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mereka boleh mendapatkan kehidupan yang kekal. Mereka boleh mendapatkan favor dan anugerah Tuhan untuk bisa menikmati semua berkat Tuhan yang disediakan Tuhan dalam kehidupan bersama dengan Kristus Yesus. Saudara, kita bersyukur bahwa ada janji Tuhan demikian, saudara. Ada banyak janji Tuhan, dan saya bisa sebutkan satu demi satu, tapi waktu tidak mencukupi. Dan saya percaya ketika saudara sedang membutuhkan janji Tuhan ini, mari kita renungkan, mari kita perkatakan, mari kita percaya dan pegang kepada janji Tuhan tersebut. Amin, saudara. Itu yang ketiga, saudara. Yang pertama apa? Kita jujur sama Tuhan. Yang kedua apa? Mari saya mengajak kita semua untuk fokus kepada pribadi Yesus. Yang ketiga adalah percaya kepada janji Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, ialah ingat akan kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan pernah lakukan di dalam kehidupan. Mungkin saudara berkata, aduh kayaknya Tuhan gak pernah buat banyak dalam kehidupanku. Mungkin kita pernah dengar dalam kehidupan orang lain, mukjizat, kesembuhan, banyak hal yang luar biasa. Tapi mungkin saudara berkata, kayaknya kok Tuhan gak pernah buat sesuatu dalam kehidupan kita.
Hari ini saya mau ngajak kita merenungkan ini. Bahwa kalaupun kita berpikir bahwa dan Tuhan tidak pernah buat sesuatu, ingat ini. Bahwa Yesus telah mati buat saudara dan saya ketika kita masih berdosa. Bahwa Yesus memberi hidupnya untuk menebus saudara dan saya. Roma 5 ayat 7 berkata, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, Yesus mati buat saudara dan saya, menebus kita supaya kita punya kehidupan yang baru. Itu kehidupan bersama dengan Kristus. Kita punya masa depan, kita punya tujuan yang baru, dan kita bisa menerima berkat daripada Tuhan. Saudara, mari kita ingat ya, bahwa kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Saya juga bersyukur kepada Tuhan. Saya kalau saya bayangkan, seandainya saya nggak mengalami Tuhan, nggak dijamah Tuhan, saya nggak menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan, mungkin saya dan saudara nggak bisa ketemu hari ini. Mungkin juga saya tidak mengalami kehidupan yang baik. Mungkin juga saya tidak punya keluarga yang indah yang saya alami saat ini. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa saya mengalami kematian Kristus, yaitu beroleh keselamatan. Sehingga saya beroleh kehidupan yang kekal. Bahkan saya punya hidup yang baru bersama dengan Kristus. Saya bersyukur untuk itu. Dan hari ini, biar kita diingatkan kembali bahwa Tuhan sudah lakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan kalau kita boleh jujur, pasti banyak hal yang kita sudah alami bersama dengan Tuhan. Mungkin kita pernah doa kita dijawab Tuhan. Mungkin kita pernah ditolong Tuhan ketika terjepit. Ketika kita sakit, kita mengalami kesembuhan. Mungkin kita sudah mengalami banyak hal yang baik bersama dengan Tuhan. Mari ingat itu. Bahwa ketika Tuhan pernah buat yang baik dalam kehidupan kita, pasti Dia juga akan buat yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Ya, saudara, saya bersyukur saudara. Saya mengalami hidup yang baru ini. Kira-kira tahun 2014, saya mengalami sakit yang gak jelas, saudara. Dan suatu malam, pada waktu malam itu, saya merasa sesak nafas, hidung saya meler, dan saya gak bisa bernafas. Itu kurang lebih tahun 2014. Tengah malam, saya gak bisa bernafas, saya seperti rasanya mau mati. Dan saya bilang sama istri saya, karena itu tengah malam, bilang yuk cepat bawa ke rumah sakit, saya gak bisa bernafas. Dan istri saya bawa saya ke rumah sakit. Di perjalanan saya sudah bicara sama istri saya, bilang, sayang, kalau misalnya saya dipanggil Tuhan, kamu siap ya? Istri saya sambil pegangin saya berkata, jangan, perjalanan kita masih panjang. Dia bilang, come on, dia doain saya. Dan sampai akhirnya saya di UGD. Dan saya sudah gak bisa nafas gitu, sesak sekali. Dan ternyata saya alergi. Sehingga alergi itu membuat tubuh saya menjadi bengkak. Dan organ-organ tubuh saya membengkak dan paru-paru itu terjepit dan sehingga nggak bisa nafas, saudara. Dan hari itu, malam itu juga, yang kurang lebih jam 1, jam 2 pagi itu, saya diberi obat, saya mengalami kesembuhan, secara berangsur saya bisa bernafas lagi. Dan esokan harinya saya bisa pulih dengan baik. Dan saya benar-benar menyadari, kalau saya diberikan kesempatan lagi, berarti Tuhan sudah berikan saya anugerah untuk punya hidup yang lebih baik. Kalau Tuhan tolong saya, Tuhan berikan anugerah buat saya, berarti Tuhan akan tolong saya lagi di kemudian hari. Saya percaya bahwa itu anugerah dan kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Mungkin saudara juga punya pengalaman yang indah, pengalaman yang baik. Ya, kebaikan Tuhan. Mari ingat kebaikan Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Dan saya mau tutup dengan ini, saudara. Meskipun kita tidak merasakan Tuhan, meskipun kita tidak merasakan bahwa Tuhan itu dekat dan tidak melihat ataupun merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, saya mau ajak kita semua untuk kita terus bersemangat, untuk terus bergairah, untuk mengasihi Tuhan, untuk tetap percaya dan terus menyembah kepada Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan, saudara? Mulai jujur dengan Tuhan.
Mulai katakan dengan jujur apa yang menjadi isi hatimu, apa yang menjadi keluhan-keluhanmu. Jujur sama Tuhan. Fokus kepada pribadi Kristus. Ingat, jangan hanya berfokus kepada berkat Tuhan saja, tapi fokus kepada pribadinya Kristus. Yang ketiga adalah percaya kepada janji Tuhan. Ada begitu banyak janji Tuhan dan kita bisa pegang, kita percaya kepadanya. Dan yang terakhir adalah ingat akan kebaikan Tuhan. Saya percaya ketika kita terus melakukan hal-hal ini, maka kita bisa melalui test of faith ini dengan baik dan kita akan mengalami Tuhan dan kita akan bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur karena Kau selalu baik. Biar firman Tuhan hari ini berbicara dalam kehidupan kami. Roh Kudus, jamah kami dimanapun kami berada. Biar kami mengalami sebuah sentuhan daripada Tuhan. Biar kami tahu Tuhan, bahwa kami diingatkan kembali bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami tahu Tuhan itu nyata meskipun kita tidak merasakannya. Dan kami tahu bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Berbicara bagi setiap dari kami, jamah setiap dari kami. Dan biar firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Biar kami terus mengalami Tuhan dan keluar dalam test of faith ini sebagai orang-orang yang naik level dan lebih mengalami dan mengenal Tuhan secara pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.